Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desya Yulandari dari Prodi Manajemen. Saya di sini akan mempresentasikan tentang materi evolusi teori manajemen pada bagian teori aliran manajemen klasik. Yang pertama yang akan saya bahas adalah pengertian teori menurut KBBI. Yang pertama, pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan didukung oleh data dan argumentasi. Yang kedua, penyelidikan eksperimental yang mampu menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti, logika, metodologi, argumentasi. Selanjutnya, evolusi menurut KBBI. Evolusi adalah perubahan atau pertumbuhan dan perkembangan secara berangsur-angsur dan perlahan-lahan atau sedikit demi sedikit. Jika kembali ke masa lalu, ternyata manajemen telah diterapkan pada proses pembuatan bangunan pada bangunan tempo dulu. Salah satu contohnya adalah tembok besar Cina, yang dibuat pada tahun 200 sebelum Masehi sampai abad ke-17. Dibangun pertama kali oleh dinasti Qin dan berakhir pada dinasti Ming melalui 5 generasi, dengan total panjang 8.851,8 km. Contoh selanjutnya adalah Borobudur, dibuat pada tahun 750 sampai 850-an Masehi. Dibangun pada masa kejayaan Wangsa Syailendra atau yang dikenal dengan Sriwijaya dan dirampungkan pada masa Raja Samaratungga. Dapat disimpulkan bahwa yang pertama, peninggalan fisik sebagai ciri adanya implementasi ilmu manajemen. Yang kedua, menggambarkan aktivitas yang teratur dan bertahap di masa lalu. Pemikiran awal mengenai manajemen. Jauh sebelum manajemen dikenal, telah banyak organisasi formal yang telah memikirkan bagaimana organisasi agar efisien dan efektif. Filsafat Cina, Sun Tzu, 2000 tahun yang lalu, yang kemudian dimodifikasi oleh Mao Zedong. Mao Zedong mengenalkan strategi perang yang dapat dipakai untuk merencanakan strategi yang berhubungan dengan bisnis pesaing. Perkembangan teori manajemen. Ada 3 aliran pemikiran manajemen, yaitu yang pertama, aliran klasik. Aliran klasik dibagi lagi menjadi 2, yaitu manajemen klasik dan organisasi klasik. Yang kedua, aliran hubungan manusiawi atau neoklasik. Yang ketiga, aliran manajemen modern. Kali ini yang akan saya jelaskan adalah aliran manajemen klasik. Aliran manajemen klasik menerangkan secara ilmiah metode terbaik untuk melaksanakan tugas apapun dan untuk menyeleksi, melatih, dan memotivasi pekerja. Tujuannya adalah kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas. Tokoh aliran manajemen klasik. Yang pertama, Frederick E. Taylor, yang kedua, Henry L. Gantt, yang ketiga, Frank B. Gilbert, yang keempat, Lillian M. Gilbert. Tokoh pertama yang akan saya bahas adalah Frederick E. Taylor, filosofis 4 prinsip dasar. Yang pertama, pengembangan didasarkan ilmu manajemen yang terukur sehingga ditemukan metode terbaik untuk mengerjakan tiap tugas. Yang kedua, seleksi ilmiah para pekerja sehingga setiap pekerja akan diberi tanggung jawab melakukan tugas yang paling cocok dengannya, atau yang disebut dengan right man in the right place. Yang ketiga, melaksanakan pendidikan dan pengembangan ilmiah para pekerja. Yang keempat, kerjasama bersahabat dan secara pribadi antara manajemen dan tenaga kerja. Tokoh yang kedua adalah Henry L. Gantt. Tidak menggunakan sistem insentif atau bentuk pendidikan dan pelatihan ala Taylor, tapi memperkenalkan sistem bonus.
Yang pertama, memberikan motivasi kepada karyawan yang mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan melalui insentif atau bonus. Yang kedua, mencatat kemajuan pekerja dan dilakukan secara terbuka, serta dicatat pada bagan balok individual atau bagan GAN. Tokoh yang terakhir adalah Gilbert bersaudara. Yang pertama, mempelajari kelelahan dan gerakan, serta memfokuskan pada berbagai cara untuk mendorong kesejahteraan pekerja. Yang kedua, perhatian manajemen terhadap pekerja, terutama dalam mencari gerakan yang paling ekonomis sehingga dapat meningkatkan moral pekerja. Dapat disimpulkan dari ketiga tokoh tadi, mereka mempunyai ciri-ciri masing-masing. Yang pertama yaitu Frederick. Frederick meningkatkan produktivitas karyawan dengan cara pelatihan atau melakukan pendidikan. Sedangkan Henry itu lebih ke moral atau memberikan bonus kepada pegawainya. Sedangkan Gilbert bersaudara mengefisiensikan gerakan pegawai. Kesimpulan selanjutnya adalah tujuan akhir dari manajemen klasik adalah membantu para pegawai mencapai potensial penuh sebagai manusia. Kelebihan aliran manajemen klasik. Yang pertama, teknik efisiensi dan penelitian waktu dan gerak, time and motion study, mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas karyawan. Yang kedua, metode pemilikan dan pengembangan tenaga kerja menunjukkan pentingnya latihan dan pendidikan untuk meningkatkan efektivitas kerja. Yang ketiga, metode ini juga mampu memberikan rancangan kerja dan mendorong manajer untuk mencari alternatif terbaik dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Kelebihan yang keempat yaitu manajemen klasik menyediakan banyak teknik dan pendekatan terhadap manajemen yang masih relevan saat ini. Contohnya, pemahaman secara menyeluruh mengenai sifat dari pekerjaan yang dilaksanakan, pemilihan orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan tersebut, dan melakukan pendekatan keputusan secara rasional, semuanya adalah ide yang berguna dan masing-masing dikembangkan selama periode ini. Kelebihan yang kelima adalah beberapa konsep inti dari model birokratif masih dapat digunakan di dalam rancangan organisasi modern selama keterbatasan mereka diakui. Kelemahan aliran manajemen klasik. Yang pertama, mengabaikan dimensi perbedaan kemampuan, identitas tugas, kepentingan tugas, otonomi, dan umpan balik. Yang kedua, bekerja semata komponen produksi serupa dengan mesin, diukur dengan stopwatch. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.